Baik saudara, mari kita membuka Alkitab kita lanjutan dari khotbah tadi pagi. Kita akan membuka Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 30. Kalau tadi pagi ayat-ayat di atasnya ya. Sekarang kita ayat 28 sampai ayat 30. Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 30. Tadi pagi pokok penting sudah saya bahas, saudara mungkin yang belum mengikuti bisa nanti memutar kembali YouTube streaming kita ya, yang khotbah pagi supaya saudara tahu mengapa gereja mengambil tema pemuritan ini. Karena ini berbeda sekali dengan pemuritan-pemuritan yang mungkin dimaksudkan kita, sebuah program gereja dan seterusnya. Tetapi ini benar-benar murid menjadi murid Yesus yang sejati. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 30. 1, 2, 3. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Amin. Saudara, kalau saudara menanam kangkung 3 minggu sudah panen, ya langsung saudara senyum-senyum. Bah kalau gitu ini bisnis yang lumayan Pak Tri, 3 minggu langsung panen. Ya 3 minggu panen, tapi kangkung itu 1 unting berapa? 500. 1.500, ya ampun, saunting 1.500. Cepet tapi juga nilainya rendah. Nah gitu loh ya, cepet tapi nilainya rendah. Kecuali yang jualan Syahrini ya, kalau beda Syahrini, ayo mas beli mas, ya gitu mungkin saunting 1 juta laku, bisa foto sama Syahrini 5 kali, itu baru bisa ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita seringkali mengikut Yesus juga demikian ya, berharap ini yang banyak diberitakan di gereja-gereja, berharap bahwa nanti setelah mengikut Yesus itu berkatnya seperti sungai gitu ya, berkatnya, waduh langsung berkatnya mengalir seperti sungai. Kita seringkali berpikir tentang hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang baik, hal-hal yang indah. Padahal itu tidak dijanjikan Tuhan Yesus. Dijanjikan pengkhotbah-pengkhotbah, dia mengutipi ayat-ayat yang memang diucapkan Tuhan Yesus. Contohnya saudara-saudaraku ya, contohnya ya, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Nah itu seringkali dikutipi orang, tetapi lanjutan di bawahnya kalau saudara perhatikan, carilah dulu kerajaan Allah. Ada ayat-ayat itu. Ya, tetapi itu biasanya tidak dibacakan, yang dibacakan cuma jangan kamu khawatir, jangan takut. Tadi pagi sudah saya bahas, Allah menyertai kita, apapun keberadaan kita, jangan takut. Padahal Allah menyertai, tadi pagi sudah saya bahas. Konteksnya ayat itu bukan menyertai saudara menghadapi masalah-masalah hidup, menghadapi hutang, menghadapi bisnis yang seret, bukan itu loh konteksnya saudara. Konteksnya adalah, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Ada masalah keuangan enggak di situ? Enggak ada. Enggak ada. Tapi ayat ini empuk sekali, dikutipi, banyak yang ngutipi dan kita terhibur, padahal ayat itu enggak bicara soal itu. Makanya saya itu kadang-kadang takut ya, orang-orang terlalu mengutipi banyak ayat-ayat yang bernada positif betul, tetapi jangan dilepas dari konteksnya Yesus sedang mengajar apa pada waktu itu. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, di
khotbah tadi pagi, saudaraku, ya, kalau kamu tidak mau memikul salibnya, kamu tidak layak menjadi muridku. Jelas loh, saudara. Kalau kamu mengasihi nyawamu melebihi mengasihi aku, kamu tidak layak jadi murid. Berat-berat ini. Di situ tidak ada, saudara, bicara tentang berkatnya seperti sungai. Ya, saudara akan diberkati berlimpah-limpah, tidak ada. Itulah versinya pengkhotbah yang menghibur, ya, yang saya katakan biasanya motivasi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berharap hidup di surga jelas lebih berharga daripada mendapatkan manisnya panen kangkung. Makanya kalau panen kangkung itu 3 minggu saudara sudah tersenyum. Tapi kalau saudara mengikut Yesus 1 bulan, kok renek opo-opo. 1-2 bulan, 1 tahun, mulai masalah datang. Ya. Saya ingat ceritanya Pak Eko ini, anggota Ngargosari, gereja baptis sana, baru dibaptis sapinya mati. Duh, kok malah bisa gitu? Nah memang malah justru itu yang benar karena diuji, saudara. Iblis tidak membiarkan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan malah diuji. Ya, malah diuji. Nah, saudara, kalau hanya masalah yang enak-enak, coba saudara pejamkan mata kayak saya ini. Lalu saudara membayangkan keindahan surga. Ada emas, dindingnya dari batu permata, hawanya sejuk, asik toh? Asik. Tapi itu surga kayalan. Gampang kalau cuma kayalan. Saudara merem bayangkan gampang. Seperti ketika para motivator berkata, saudara, hidup itu diawali dari impian. Orang ke bulan itu diawali dari impian, mimpi ke bulan. Siapa yang sangka, saudara, mesin yang berat bisa terbang? Itu diawali juga dari impian, pengen manusia itu pengen terbang. Loh, tapi mesinnya kan berat. Tapi sekarang mesin pesawat beratnya berapa ton ya terbang. Lu bener kan berarti impian toh Pak Tri? Iya, ada benernya, tapi jangan dilupakan prosesnya. Kalau kita hanya berbicara tentang impiannya, saudara merem gini memimpikan kesuksesan, saudara bisa sukses. Wah, rumah saya bagus, ada kolam renangnya, mobilnya Jaguar. Nah, kalau cuma bayangkan memimpikan gitu gampang. Saudara merem saja sudah langsung saudara bisa memvisualisasi mimpi-mimpi saudara. Tapi itu hanya mimpi. Karena yang menentukan bukan mimpinya sesungguhnya, tetapi actionnya, tindakan setelah saudara punya impian, tindakannya apa? Itu yang jauh lebih penting. Nah, demikian pula ketika saudara merindukan surga, kalau cuma saudara pengen surga imajinasi, bayangkan saja surga indah, sejuk, nyaman, ada kedamaian, penuh sukacita, wah menyenangkan sekali. Cuma merem saja saudara sudah membayangkan surga. Tapi itu surga kayalan. Kalau saudara mau surga beneran, ikuti kata Tuhan Yesus ini. Ya, ikuti kata Tuhan Yesus. Ya, Robert Schuller, pendeta ini berkata, tidak menuntut biaya apapun untuk membeli impian. Nah, ini tadi yang saya katakan. Dan investasi ini paling baik yang dapat Anda buat. Tidak hanya paling baik, tetapi itu juga paling mudah. Saya tambahi itu, tambahan saya. Paling mudah kalau cuma mimpi. Semua orang juga bisa mimpi yang menyenangkan, karena itu paling mudah. Pertanyaannya, saudara-saudaraku, berapa lama kita butuh mewujudkan impian itu? Masalahnya itu yang penting. Berapa lama? Kalau saudara mengikuti sejarahnya pebisnis-pebisnis yang sukses, Bill Gates dan sebagainya, saya yakin tidak sekarang punya impian tahun depan sukses, enggak. Pasti mereka mengalami jatuh bangun, produknya dijual tidak laku, ditolaki di berbagai perusahaan,
akhirnya dia sendiri bisa survive. Banyak perjalanan-perjalanan orang-orang yang bisnis seperti itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu kita akan melihat Niftrik dan Bolan menulis demikian, saudara. Kalau kita mau bukan surga kayalan ya, kalau surga kayalan tadi saya sudah katakan tinggal saudara membayangkan, berimajinasi, saudara mati masuk situ aman, saudara tenang. Tapi itu ingat, itu surga kayalan. Niftrik dan Bolan menulis demikian. Kabar baik atau Injil tentang Yesus Kristus dapat disebut apa saudara? Injil tentang salib. Karena tadi khotbah saya tadi pagi saudara, barang siapa mau mengikut Yesus, mau menjadi murid Yesus, tadi pagi intinya khotbah saya tadi pagi saudara, itu saya ambil dari firman Tuhan, dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tidak semua orang Kristen itu murid Yesus. Ya. Tidak semua orang Kristen itu murid Yesus. Yang bedanya murid dengan orang Kristen apa? Murid itu orang yang rela kehilangan nyawanya demi Yesus. Itu murid. Kalau orang Kristen, banyak yang menyangkali Yesus ketika mulai dia terjepit, mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan, dia mulai meninggalkan Yesus. Itu orang Kristen. Banyak orang Kristen kayak gitu. Di negara-negara komunis, saudara-saudara pelajari aja sejarah gereja. Yang murtad ketika Kaisar Decius mulai menganiaya gereja, yang meninggalkan Yesus, bahkan pendeta-pendeta aja meninggalkan. Nah, itu yang disebut orang Kristen. Tetapi makanya Yesus targetnya bukan orang Kristen. Jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Karena murid dengan orang Kristen beda. Nah, makanya kenapa kok kita mengangkat tema ini? Karena ini nanti menentukan saudara, saya dan saudara posisi kita di hadapan Tuhan di akhir zaman ini, saya dan saudara ini termasuk murid atau hanya orang Kristen. Ini yang penting. Nah, sekarang kita mulai masuk saudara-saudara, seperti apakah murid Yesus itu kalau demikian? Kalau benar-benar murid Yesus itu adalah orang-orang yang bertahan sampai akhirnya, cirinya seperti apa? Ayat 28 dan 29. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Yesus dalam ayat ini saudara mengajarkan bahwa barang siapa ingin mengikut dia, menjadi muridnya harus memutuskan dulu, memikirkan dulu harga yang harus saudara bayar, siap atau tidak. Ya. Harganya apa? Tadi pagi nanti tolong semua yang datang sore juga mendengar khotbah pagi ya, supaya saudara lebih jelas harganya apa, karena tadi pagi saya sudah membahas banyak. Ini nanti hanya saya kutip sedikit-sedikit saja yang cocok ya. Sebelum saudara-saudara mengikut Yesus itu, Yesus sudah bilang, kalau kamu mau mengikut aku, mau menjadi muridku, pikiran sih harga yang harus saudara bayar. Berani enggak bayar harga seperti itu? Harga seperti apa? Khotbah saya tadi pagi. Harga kemuridan yang sejati adalah intinya saudara-saudara mengorbankan semua hubungan. Tadi pagi sudah saya bahas membenci ayahnya dan ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan. Nah, ini mengorbankan semua hubungan pada saat kita harus mengorbankannya. Atau harta milik kita. Kamu tidak dapat warisan loh kalau kamu mengikut Yesus. Tidak apa-apa. Beberapa orang di sekeliling saya kehilangan warisan loh, sudah jadi orang Kristen karena keluarganya keluarga saudara sepupu, ya. Dan kalau keyakinan saudara sepupu kita itu kalau dia sudah keluar dari agama dia, itu sudah kehilangan hak waris. Nah, maksudnya Yesus pikiran itu loh, siap kamu kehilangan hak waris, kehilangan yang paling tragis ya, tadi pagi kata saya kehilangan nyawamu sendiri.
Ukurannya murid itu saudara-saudara sampai saudara rela kehilangan nyawa. Kalau saudara rela kehilangan nyawa demi Yesus, demi pengabdian saudara pada Yesus, saudara sudah masuk kriteria menjadi murid Yesus. Ya. Menjadi murid Yesus. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat harga kemuridan sejati adalah mengorbankan semua hubungan dan harta milik, yaitu segala sesuatu yang kita miliki, barang material, keluarga, kehidupan, cita-cita, rencana, dan kepentingan kita sendiri. Itu ada di dalam Lukas pasal 14 ayat di atasnya 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ini melengkapi tadi pagi. Ya. Jadi saudara harus dapat melepaskan segala milik saudara. Artinya saudara tidak terikat. Ketika ada benturan-benturan, saudara harus beribadah kepada Tuhan. Contohnya gitu ya, wah hari Minggu saya harus bekerja. Saya ini harus menaati pemerintah, tapi tunggu dulu. Makanya di sini benturannya, kalau terjadi benturan-benturan semacam itu, yang disebut murid Yesus itu dia akan memprioritaskan Yesus dan bukan pekerjaannya. Itu yang disebut murid Yesus. Ya. Makanya demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Berarti bahwa kita harus, kalau terpaksa harus diusir dari keluarga, ya diusir aja keluar. Nah ini tantangan bagi orang Kristen, makanya jemaat mula-mula itu saudara jemaat yang suka memberi tumpangan. Ya, ini saya mulai dengan diri saya sendiri ya, makanya saya sudah menampung beberapa orang ya. Jadi memberi tumpangan itu harusnya sudah menjadi gayanya orang Kristen saudara, bukan menjadi beban. Ciri khas orang Kristen seperti itu. Ya memberi tumpangan-tumpangan pada orang lain. Nah, kalau nanti ada saudara kita yang karena imannya diusir keluarganya, harusnya kita sesama saudara seiman harus cepat menyambut saudara itu. Karena dia kehilangan keluarganya. Ya. Itu. Murid-murid Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, tidak siap menghadapi kesusahan, penderitaan awalnya ya. Mereka pada saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani, murid-murid Yesus meninggalkan Yesus sendirian menghadapi penderitaan, penganiayaan, penghinaan itu Yesus sendirian. Murid-muridnya semua lari. Awalnya mereka gagal, makanya ini yang disebut dia hanya mengikut Yesus. Pengikut Yesus itu banyak, ribuan. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, itu berarti yang mengikuti Yesus banyak banget. Ngintili tapi pengen melihat apa? Mujizat pertama. Wah, anggarannya orang buta sembuh. Wow, sembuh. Ada orang lembu sembuh. Wah, sembuh. Hebat, hebat. Seneng saudara. Terus ketika mereka lapar dikasih roti, wah luar biasa seneng. Tapi akhirnya Yesus berkata, kamu mengikuti aku karena roti kan? Yesus mulai menantang. Nah lalu Yesus berkhotbah, Yohanes 6 itu khotbahnya keras sekali. Sejak itu orang-orang mulai mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri. Nah ini yang kalau pengikut banyak. Tapi pengikut itu saudara-saudara nanti pada saat tahap tertentu dia akan berhenti. Kalau hanya pengikut. Ya ini makanya bagi tantangan bagi kita semua loh saudara. Kalau nanti kita mulai menghadapi tantangan tertentu, ancaman tertentu lalu kita berhenti, berarti kita ini masih golongannya pengikut Kristus, mengikut Yesus ya, masih bagus sih. Tapi pengikut Kristus itu tidak akan bertahan. Mentok pada saat dia menghadapi kondisi-kondisi tertentu, berhenti. Itu pengikut Yesus. Termasuk murid-murid Yesus pada waktu Yesus ditangkap, lari tinggalkan Yesus semua. Karena takut ditangkap, takut nanti disiksa. Tapi akhirnya nanti murid-murid Yesus menemui mereka lagi,
Ya, termasuk mewakili murid-muridnya Petrus yang ditegur, apakah kamu mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Apakah kamu betul mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi. Apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan. Sebenarnya pertanyaan itu untuk menggambarkan kegagalan tidak hanya Petrus dan murid-murid lain telah meninggalkan Yesus. Dan Yesus ingin mereka sekarang tidak hanya menjadi pengikut, tetapi benar-benar menjadi murid. Ya, menjadi murid-murid. Akhirnya murid-murid Yesus, tadi pagi sudah saya singgung, mereka semua mati sebagai saksi atau dalam bahasa kerennya martir. Ya, martir itu dari marturia, tugas gereja ya. Itu salah satunya marturia. Kalau orang yang mati sebagai saksi itu martir. Ya. Dia mati sebagai saksi Kristus. Akhirnya mereka mati semua, Saudara. 11 murid itu sebagai saksi-saksi Kristus yang setia. Nah, saudaraku yang dikasihi, ini adalah pelajaran bagi kita bahwa untuk menjadi murid Yesus kita harus paham, tahu harga untuk mengikut Yesus itu tidak murah dan tidak mudah. Ya, Yesus berkata, sempitlah jalan menuju hidup, sesaklah pintu, sempitlah jalan dan sesaklah pintu. Tadi pagi sudah saya singgung, sekarang banyak pengkhotbah membuat jalan yang sempit itu menjadi lebar. Wis tobus yang penting jangan percaya Yesus, selamat. Yes, gampang banget ini. Khotbah saya tadi pagi, pendeta Bonhoeffer, teolog Jerman, berkata itu anugerah murahan. Mengabaikan pesan-pesan Yesus bahwa jalan menuju kehidupan kekal itu sempit. Pintunya sesak. Jangan dibikin lebar, sesak. Sedikit orang, Yesus berkata sedikit orang saja yang dapat masuk melalui, mudah-mudahan itu saudara semua. Termasuk di dalamnya. William Barclay, ini juga kutipan tadi pagi, saudara. Saya kutip William Barclay ya. William Barclay, saudara dapat jumpai buku-buku tafsirannya di berbagai toko buku Kristen, banyak sekali. Buku-buku tulisan William Barclay ini. Dia menulis demikian, saudara. Bisa saja mengikut Yesus tanpa menjadi muridnya. Menjadi pengikut dalam kelompok tanpa menjadi prajurit sang raja. Menjadi pendompleng dalam pekerjaan besar tanpa harus membawa beban. Kan orang Kristen sekarang tidak dibebani tuh, malah pulang dibawai janji. Nah orang Kristen malah orang Kristen sekarang ini dimanja banget, saudara. Wis jauh, semakin dijauhkan dari penderitaan, dijauhkan dari tantangan, dijauhkan dari salib. Pulang saja kiranya engkau memberkati aku. Berlimpah-limpah, oh iya gitu ya. Dan membuat dan apa Pak? Memperluas tanahku. Pulang loh, malah sekarang dihibur terus, banyak penghiburannya sekarang gereja-gereja. Makanya itu yang saya sebut jalan sempit dibikin lebar oleh gereja-gereja sekarang, karena yang dinyanyikan yang tidak proporsional. Ya, saya apakah mengajarkan penderitaan terus? Tidak juga. Kalau saudara ikuti khotbah-khotbah saya kemarin berbicara tentang mujizat-mujizat yang saya alami. Ada mujizat, saya mengalami mujizat-mujizat yang spektakuler, saya ngalami juga. Ya tetapi yang imbang dong gitu. Karena Yesus sendiri lebih banyak bicara tentang pengajaran soal mengikut Yesus, itu ini yang dikatakan Yesus. Kamu harus pikul salib. Ya, suatu ketika ada seorang yang berbincang-bincang dengan seorang guru besar, ini masih tulisan Barclay, mengenai seorang anak muda. Ia berkata ada orang yang mengatakan bahwa anak muda itu adalah salah seorang murid Anda. Sang guru besar atau dosen itu menjawab dengan keras dan tegas. Ia mungkin menghadiri kuliah-kuliah yang saya bawakan, tetapi ia bukan salah seorang murid saya. Ada perbedaan yang amat besar antara turut hadir mendengarkan ajaran dan menjadi seorang murid. Salah satu penghambat utama dalam gereja ialah begitu banyak yang menjadi pengikut Yesus, tapi hanya sedikit yang menjadi muridnya. Nah ini saudara, ini tulisan
Barclay, waduh sayang enggak jelas ya. Ya, kita sedang menabung untuk membeli LCD yang baru, ya doakan supaya bisa lebih tajam. Makanya saya selani dulu. Kembali saudara ingat program menabung ya. Robert Schuller, pendeta Robert Schuller, saudara, resiko adalah tantangan untuk dihadapi, bukan dalih untuk mundur dan berhenti. Nah, jadi ketika saudara ada kendala-kendala di dalam pelayanan, entah itu karena saudara tersinggung, saudara marah, pelayanan itu seperti itu loh saudara, dimanapun. Dimanapun saudara berada di gereja, kecuali kalau saudara hanya pendompleng, pengunjung, teko, mulai, saudara mungkin tidak akan mengenal pelayanan. Atau saudara berada di gereja-gereja motivasi memang enak, tidak akan pernah mendengar sesuatu yang membuat hati saudara tersentak. Ya, tapi kalau saudara mau lihat nabi-nabi sekarang seperti itu, nabi-nabi jauh zaman Yesus ya, Yohanes Pembaptis muncul, bertobatlah. Menunjuk orang-orang, kamu itu seperti ular beludak. Yesus Kristus sama muncul saudara. Hei orang-orang Farisi, kamu seperti kubur yang dicat putih. Itu orang Yesus saudara. Tapi bandingkan pengkhotbah sekarang, enggak. Saudara, Yesus mengasihi saudara, Allah menyertai saudara, menopang. Beritanya enak banget saudara. Makanya itu yang saudara sebut jemaat sekarang jadi lembek. Banyak orang yang hanya menjadi penumpang-penumpang, tidak mau menghadapi resiko, menghadapi tantangan. Resiko kata Robert Schuller, saudara, resiko adalah tantangan untuk dihadapi, bukan dalih untuk mundur dan berhenti. Jarod Wijanarko, seorang penulis, banyak buku, penulis Kristen juga, buku-buku ilustrasi terutama ya dia bercerita seperti ini saudara, dari bukunya ini saya ambil. Seorang anak bernama Markus mengikuti lomba balap Tamiya. Ini mobil zaman dulu, mobilan mainan anak-anak zaman dulu. Anak-anak zaman sekarang mungkin tidak kenal Tamiya ya. Mobil Markus paling jelek penampilannya, paling berantakan dibandingkan Tamiya-Tamiya lain yang harganya lebih mahal. Namun saudara-saudara, si Markus yang mobil Tamiyanya sederhana ini masuk 4 besar final. Nah, ketika sudah mau dimulai balapan Tamiya ini saudara, finalnya untuk menentukan juara satunya, ketika sudah mau siap, ya mulai gitu, mau lagi siap, tiba-tiba Markus ini, sebentar Pak, ada apa? Saya tak berdoa dulu. Terus Markus ini berdoa, umi. Oke, siap saudara. Langsung siap, wasitnya 1, 2, mulai. Wah, ternyata mobil Tamiyanya Markus ini intinya juara 1. Wah, hebat. Ketika di podium, trap-trapan yang juara itu untuk menerima hadiah, si panitianya tanya, Markus, kamu tadi berdoa supaya Tuhan memberi kamu menang ya? Jawabannya Markus yang menarik saudara dan mengagetkan. Tidak. Loh, kalau gitu kamu berdoa apa? Ini saudara, ini belajar dari Markus, berdoanya yang bagus ini. Berdoa saya adalah, Tuhan, kalau saya kalah nanti tolong buatlah saya supaya tidak menangis. Ini berarti anak kecil tetapi dia ngerti ya. Kenapa kok tidak berdoa menang? Tanya si panitia ya. Karena kalau doa menang, semua peserta dalam hati juga berdoa supaya menang. Itu egois. Dia katakan, nek saya hanya menjadi orang yang akan Markus kan anak Kristen. Anak Kristen yang berdoanya hanya menang, menjadi pemenang itu egois. Ini bagus saudara. Oleh karena itu Markus berkata, doa saya, Tuhan beri kekuatan kalau aku kalah. Kan harusnya begitu. Jangan kita ini berdoa seperti orang yang lembek ya. Tuhan singkirkan masalah-masalah dari perjalananku. Oh, jangan gitu. Ya, ikan laut
lebih kenyal daripada ikan lele tambak. Karena ikan laut menghadapi gelombang besar. Ya, dia lebih kuat, lebih bagus ya, struktur dagingnya daripada ikan-ikan di kolam lembek. Karena apa? Karena dia harus melawan ombak besar, melawan arus kuat. Ya, makanya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita juga jangan manja ya. Kalau saudara sering mengagumi orang-orang yang bodinya atletis, karena mereka membentuk dengan beban. Tubuhnya itu dibentuk dengan beban-beban tertentu. Makanya kuat, bagus. Demikian pula kalau kita menginginkan kerohanian yang prima, iman yang kuat. Saya dan saudara ingin menjadi murid Yesus tadi, bertahan sampai akhir. Ya saudara harus jangan pernah berdoa, Tuhan jangan hindarkan kami dari masalah. Ya, dari masalah, jangan hindar seperti itu. Ya kalau saudara bergereja di sini pun mungkin saudara berkali-kali mendengar khotbah saya selending gitu ya, selending. Nah, di situ saudara berdoa, Tuhan beri kekuatan pada saya. Kehebatannya Daud itu saudara-saudaraku, ketika dia dihadapkan firman Tuhan, dia tidak menentangnya. Dia selalu ketika, Daud kamu berdosa, dia langsung turun dari tahtanya, menyobek jubahnya dan dia langsung berlutut. Makanya saudara, walaupun Daud itu jatuh dosa parah, Tuhan itu mengampuni dia, menjadikan Daud ini yang menurunkan juru selamat. Karena apa? Kerendahan hatinya, kelembutan hatinya yang luar biasa. Nah, Boethius, ini adalah bapak gereja karena masih hidup di abad ke-5, mengingatkan tentang kondisi baik atau buruk yang mungkin akan kita hadapi. Demikian kutipannya saudara-saudaraku. Dengan memperlihatkan kekayaan yang tampaknya indah, nasib baik memperbudak jiwa orang yang menyenanginya. Sedangkan nasib buruk memberi pelepasan. Karena membuat orang sadar bahwa kebahagiaan itu begitu mudah rusak. Nasib baik memikat dan menyesatkan orang dari jalan yang benar. Tetapi nasib buruk mengantar orang ke kebaikan yang sejati seperti seorang gembala dengan tongkatnya. Siapa domba yang senang ditungi tongkatnya? Bes. Artinya kalau gembala sudah ngedongke tongkat itu, oh jombok terus ke melanggar tongkat ini. Tongkat itu larangan. Enak kalau gembala yang tidak bawa tongkat dijar-jar kayak domba nih, mau kejegur jurang, mau kejegur kali, mau dihilang. Nah, makanya istilahnya kondisi buruk itu sebetulnya saudara seperti ditungi tongkat, tidak enak. Karena ada peringatan untuk stop. Ya, tidak enak, tetapi itu baik. Terus kesimpulannya saudara itu masih panjang tulisan Boethius ini. Intinya dia menyampaikan gini, sebetulnya nasib baik, kalau kita ngomong nasib ya, nasib baik, nasib buruk itu sama baiknya. Makanya ketika saudara sedang ditimpa kondisi buruk, jangan menggerutu. Benar-benar seperti firman Tuhan, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Ya, seperti Paulus ketika di penjara menulis kitab Filipi, dia tetap berkata bersukacitalah. Mau dipenggal kepalanya, saudara. Tulisannya apa? Bersukacitalah. Padahal sebentar lagi dia membayangkan kepalanya akan lepas dari tubuhnya. Tapi dia tetap menghibur jemaat di Filipi, bersukacitalah. Tetaplah bersukacita. Beda kan ya, jadi penghiburan-penghiburan dari rasul-rasul itu bukan motivasi cengeng. Ditulis benar-benar ketika dia menghadapi kondisi sangat buruk. Sangat buruk. Dan dia berkata, mengucap syukurlah, bersukacitalah, mengucap syukurlah senantiasa. Itu yang pertama saudara, jadi murid yang sejati adalah tahu harganya mengikut Yesus. Jadi nanti saudara melayani Tuhan, mungkin kalau saudara akan setia di gereja ini, melayani Tuhan semakin dalam, saudara akan menghadapi suasana-suasana, kondisi-kondisi yang tidak enak. Itu yang pertama. Atau mungkin yang baru-baru mengikut Yesus,
Ya, mungkin saudara nanti ketika orang melihat saudara jadi Kristen, orang akan tidak suka saudara. Ya. Saya mungkin pernah cerita, tapi mungkin yang baru belum pernah mendengar. Ini serius saudara. Jadi ketika saya pelayanan di Slogoimo itu ada seorang belantik wedus. Apa ya istilahnya? Menjual kambing. Jadi dia jualkan kambingnya orang. Ya. Nah, suatu kali dia jadi orang Kristen, satu-satunya di kampung itu. Dan kemudian saudara, Pak Lurahnya karena dia sudah ngerti, dia ke gereja terus. Ya, lalu Pak Lurahnya mendatangi dia karena dia sudah termasuk lansia, mau diuruskan KTP. Ya, ditanya dia sudah, bener Mbah sampean jadi wong Kristen? Nggih Pak, sampean dhewean lho ning desa iki. Ya, nggih, mboten napa, kula pokoke pitados Gusti Yesus, kula nderek Gusti Yesus, kula tiyang Kristen. Tak catet lho ya Mbah ya, kowe dhewean lho ya. Nggih. Pak Lurah pulang itu saudara, dia sedih banget. Ya ampun aku dhewean ya. Iki mau ceritain itu Pak Lurah rodok menegaskan. Kowe dhewean lho ning kene. Ketika dia sendirian saudara, itu rumahnya itu ya saudara. Jadi rumahnya itu kalau dari jalan Slogoimo itu tikungan, bar jembatan itu saudara. Jembatan Slogoimo kalau dari Wonogiri tikungan, terus mulai arep masuk daerah. Nah, setelah itu ada jalan masuk ke kiri itu kalau dari Wonogiri masuk sudah. Itu mentok ada deretan rumah, terus sana itu sawah. Kebun, bukan sawah, kebun. Yang ditanami singkong-singkong, jagung dan sebagainya. Nah, ketika dia di teras itu merenung gitu ya. Ya ampun saya sendirian jadi orang Kristen. Apa yang terjadi? Dia melihat Yesus itu datang berjalan di galengan sawah. Sampai dia terperanjat. Hah? Terus sampai dia masuk, dia tersenyum ya, Yesus senyum pada dia, sampai dia itu memanggil cucunya. Ya, Gusti Yesus rawuh ya, Gusti Yesus rawuh. Dan dia tersenyum, dia menceritakan detail ke saya, sampai Tuhan Yesus itu dibikinkan teh anget. Teh anget ya, Yesus itu bersandar di situ dapurnya, dia bersandar gitu, melihat dia membikinkan teh anget. Saudara. Nah, setelah dia menoleh lagi, hilang. Dan ini Tuhan Yesus ya. Tetapi dia cerita dengan saya, mungkin, bukankah itu mungkin halusinasi Pak Tri? Kalau orang halusinasi itu biasanya sering, saudara. Pertama sering, kedua ada gejala kejiwaan. Sudah ada benih-benih berkayal. Tapi ibu ini setahu saya 1 tahun saya layani itu bukan baru 1-2 hari ikut Yesus, kira-kira 1 tahunan sudah mengikut Yesus. Kan wirawiri ke gereja kan orang baru tahu gitu. Kalau dia ke gereja, karena ke gerejanya enggak bawa Alkitab, dia mbah-mbah ya. Nah, selama bergaul dengan dia saya enggak pernah melihat dia cerita halusinasi. Ya. Jadi ketika dia berkata, Yesus, wah Pak Tri luar biasa, saya dikunjungi, saya itu barengan merasa sendirian kok Tuhan Yesus mendatangi saya. Nah, murid sejati itu kayak gitu, saudara. Ya, ketika saudara harus dihadapkan ancaman, sebenarnya sampean sendiri loh. Teman saya STBI, saudara, sampai karena keluarganya saudara sepupu kita diusir keluar rumah. Kamu keluar. Nah, itu terberat, ekstrim. Kalau orang murid Yesus, dia akan bertahan, saudara. Dia akan bertahan, tetap akan bertahan dan tidak akan mundur. Yang kedua, murid sejati bertahan sampai akhir, ayat 29. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, ya, mulai mengikut Yesus, tapi ora rampung neng tengah dalan. Ngopo? Ora kuat godane. Amarga ora kuat godane. Ngono ya, lagunya apa ya? Apa saiki aku apa lagu? Ndek biyen aku nampani itu ya. Salipe kang saka Gusti atiku dadi lan sedih. Apa? Apa Bu Lani? Nah, ada yang syair bagian itu ya. Jadi
ternyata ada orang-orang yang tidak kuat godaan. Beban berat sekali bebannya. Tapi kalau dia murid Yesus yang sejati, dia akan tetap bertahan, saudara-saudaraku. G.K. Chesterton menulis demikian, seorang yang beriman harus dipersiapkan tidak hanya menjadi martir, tetapi juga menjadi bodoh. Karena apa? Wong Kristen itu akan dibodoh-bodohkan. Goblok lagi. Kelangan warisan, kelangan sedulur, kelangan anu, kamu kok dewean, goblok Iram. Makanya Paulus juga sudah menulis ya, yang tema beberapa bulan lalu, salib itu adalah kebodohan bagi orang-orang yang binasa. Percaya Yesus yang disalib. Ya, makanya orang banyak menertawakan orang Kristen. Makanya istilahnya Chesterton ini berkata, seorang yang beriman harus dipersiapkan tidak hanya menjadi martir, tapi juga untuk menjadi bodoh. Saya akan mengakhiri dengan kisah nyata. Saudara dapat tulis, catat, atau nanti saudara putar ulang video saya ini, cari di Google apakah benar ada kisah ini. Ada seorang Jepang namanya Ibaraki Kun, hidupnya abad ke-15 sekian atau abad 16. Ya. Pada saat itu orang-orang Kristen di Jepang masih di dalam kondisi dianiaya. 26 orang Kristen dibawa ke pengadilan karena menjadi orang Kristen. Abad ke-16. Kalau sekarang enggak, ini abad ke-16. Ya. Ditangkap, diadili, dan 26 orang tersebut dijatuhi hukuman mati. Hukuman matinya apa, saudara? Kalau ini tidak dipancung, Jepang menerapkan simbolnya Kristen, disalib semuanya. Salib 26 itu sudah disiapkan untuk 26 orang ini. 26 orang ini ketika menjalani penyalipan, saudara-saudara, berjalan, ada anak yang namanya Ibaraki Kun ini, umurnya berapa, saudara? 12 tahun. Ini 12 tahun, berapa? Vando berapa? 11. Sak Vando gede titik. Termasuk mau disalib, bayangkan, saudara. Ini Vando 11, ini 12. Kacek tua sidik, bangani Vando. Kira-kira tapi sak Vando gini ya. Itu ada. Terus tentara yang akan mengeksekusi penyalipan itu, saudara, itu menarik anak Ibargukan itu, ditarik. Toh, kamu kenapa kok ikut-ikutan? Coba kamu menyangkali Yesus. Sangkali Yesus saja, cepat. Nanti tak bawa saksi supaya kamu tidak disalib. Jawabannya Ibaraki Kun ini apa, saudara-saudara? Ini saya tulis jawabannya. Pak, akan lebih baik jika Anda sendiri percaya Tuhan Yesus. Maka Anda dapat pergi ke surga bersama aku. Kemudian saudara-saudaraku, salibnya kan ukurannya beda-beda tuh. Ibaragukan ini berarti salibnya paling kecil. Dia langsung mendatangi salibnya itu dipeluk dan dia berdoa. Ya, berdoa di salib yang akan dipakai untuk membunuh dia. Alat itu akan dipakai untuk mengakhiri hidupnya. Dia peluk salibnya, dia berdoa. Dia bersyukur karena dia bisa, walaupun masih kecil, bisa menjadi martir saksi Kristus sampai mati. Akhirnya dicatat dalam sejarah, saudara, ketika anak ini dipaku, kedua tangan dan kakinya, enggak nangis. Enggak nangis sama sekali, saudara. Makanya saudara-saudara, kalau saudara jadi murid Yesus, yang nonton itu yang ngeri. Mujizatnya malah di sini sebetulnya. Anak kecil gitu dipaku, tangannya duok. Tangan satunya duok. Dua kakinya ndak nangis, bayangkan. Kok iso? Nah, itu yang disebut keajaiban Tuhan, itu di situ kekuatan Tuhan. Orang yang bertahan sampai akhir, saudara, akan menghadapi kematian bersama Tuhan seperti Stefanus. Ketika Stefanus dirajam batu, sudah lihat Stefanus menengadah ke langit seperti ibu Slogoimo tadi, melihat Yesus berdiri tersenyum kepada dia. Aku melihat langit terbuka dan Yesus Kristus, anak Allah, berdiri ya. Berdiri itu menyongsong dia, memberi penghargaan pada dia.
Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang bertahan sampai akhir akan menghadapi kematian bersama Tuhan seperti Stefanus. Namun, orang yang berusaha menyelamatkan nyawanya dan meninggalkan Yesus akan menghadapi kematian sendirian. Untungnya menjadi murid Yesus kan Yesus berjanji aku akan menyertai yang gini nih loh saudara, sampai setia mati melakukan tugas-tugasnya, pengabdiannya, pelayanannya, sampai mati itu disebut martir, dia setia terus. Ya. Albert Einstein menulis demikian, kutipan terakhir. Kalau tadi cerita terakhir, ini kutipan yang benar-benar sudah terakhir. Saya tidak pernah memikirkan masa depan. Ia datang dengan lumayan cepat. Jadi intinya gini, saudara. Kalau jangan menunda-nunda jadi murid Yesus. Karena masa depan kita kan akhirnya apa saudara? Mau tidak mau hari ini teman saya pendeta Bambang meninggal dunia. Itu teman pendeta di Kediri, saya kemarin masih bercanda, mungkin bulan lalu itu saya masih chatting sama istrinya menanyakan gimana kabar Bapak Bu. Ya puji Tuhan Pak Tri, Pak Pendeta ini menghadapi mujizat, mengalami mujizat, sempat dari koma, sembuh lagi, sadar lagi, oh ya puji Tuhan. Sekarang sudah tidak ada hari ini. Masa depan itu menghampiri kita cepat sekali loh. Tahu-tahu usia saya sudah, ya ampun, saya papat. Cepet mentoh. Nah, oleh karena itu jangan menunda-nunda jadi murid Yesus. Cepatlah saudara, jangan hanya pengikut Yesus, jangan hanya menjadi anggota gereja, tapi jadilah murid Yesus. Tandanya murid Yesus siapa? Dia rela kehilangan nyawanya. Meskipun saya mati, meskipun saya menghadapi penderitaan, meskipun di dalam pelayananku dalam gereja nanti banyak mengalami kekecewaan, pedih, sakit, aku tidak akan mundur. Nah itu saudara sudah taraf menjadi murid Yesus.